Unit 3, Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global. Nah, sekarang kita sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data besar, dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan, terutama yang berada di perkotaan. Sejauh memiliki perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop, ditambah dengan jaringan internet, dapat membuat kalian melanglang buana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang sangat jauh sekali. Nah, pastinya ada tantangannya, seperti tantangan ideologi. Pada era teknologi informasi ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang merangsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bangsa. Lalu, bagaimana jika ideologi-ideologi lain masuk ke masyarakat Indonesia yang notabene sudah berpancasila? Nah, beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Selanjutnya, pasti kalian pernah mendapatkan informasi seperti informasi yang tidak benar atau hoak. Nah, salah satu dampak lain dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi yang tidak benar atau yang disebut dengan hoak. Sebelumnya, era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu, baik dalam siaran radio, televisi, dan website. Namun, pada era sekarang ini, setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari berbagai kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Kita semua juga bisa menjadi produsen informasi karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya. Nah, pasti ada dampaknya kan? Yang pertama itu karena banjirnya informasi tersebut kita disuguhi bermacam-macam informasi, baik yang penting ataupun yang tidak penting, baik yang valid kebenarannya ataupun yang tidak. Dampak yang kedua, dampak lanjutan dari beredarnya hoax tersebut membawa kita pada suatu kondisi yang disebut dengan post-truth, pasca kebenaran. Misalnya, ketika seseorang membenci kelompok tertentu, berita tentang keburukan dari kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Tak peduli siapa membuat berita, tak mengecek apakah beritanya benar atau tidak. Sebaliknya, jika ada informasi baik tentang kelompok yang dibenci tersebut, tidak mempercayai segalanya itu benar dan valid. Nah, yang ketiga, dampak yang lebih jauh adalah masyarakat mudah diprovokasi, diadu domba, sudah ditanamkan benih kebencian melalui informasi-informasi palsu yang terus-menerus disampaikan, sehingga dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya mempermusuh sesama bangsa Indonesia, kebencian kepada bangsa lain, upaya tidak memecah belah bangsa, dan sejumlah dampak negatif lainnya dapat dengan mudah terjadi di tengah-tengah kita. Selanjutnya ada tantangan global. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak dapat mengisolasi diri, tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain dari negara lain. Terlebih dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nah, persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Untuk dapat bersaing dan berkontribusi dengan baik dalam skala global pada abad ke-21 ini, kita perlu memiliki sejumlah kecakapan, seperti literasi, kompetensi, dan karakter. Definisi-definisi, tetapi juga perlu memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah, melakukan kolaborasi dan kerjasama. Kalian juga perlu karakter untuk terus belajar dan gigih sehingga bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.
tak hanya terkait dengan kompetensi, penting pada abad ke-21. Dunia hari ini menghadapi sejumlah tantangan global yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Krisis lingkungan, pemanasan global, pandemi, kekerasan, dan perang global adalah beberapa contoh tantangan global yang tidak dapat ditangani sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas negara dengan melibatkan semua pihak. Selanjutnya, setelah kita mengkaji dan mendiskusikan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, saatnya kita mengkaji peluang yang kita miliki untuk dapat berpancasila di kehidupan global. Untuk itu, kalian perlu 1. Memahami Pancasila yang dengan baik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai penyelesaian masalah yang terjadi. Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia karena apa? Di antara karakteristik kuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu memiliki religiusitas, keramahan, dan mencintai perdamaian. Di Indonesia ada banyak agama dan kepercayaan, suku, ras, dan bahasa yang kesemuanya dapat hidup rukun. Kita masih memiliki sejumlah tradisi yang memberi semangat kerukunan dan perdamaian. Contohnya ada di Bali nih, ada tradisi ngencot. Tradisi berupa pertukaran makanan antara pemeluk agama yang berbeda. Tradisi ini dilakukan menjelang harinya Galungan. Pertukaran makanan ini hanyalah simbol. Esensinya adalah keakraban dan kekeluargaan sesama mereka sekalipun berbeda agama. Nah, yang kedua, ada tradisi bakar batu. Sangat menarik karena tradisi ini dilakukan ketika terjadi konflik antar suku untuk mencari solusi. Tradisi ini mengandung filosofis kesederhanaan, ucapan syukur, dan perdamaian. Pancasila sebagai kekuatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menjadi modal penting dalam kehidupan global kini. Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia tidak terjebak pada ideologi materialisme yang menempatkan materi di atas segala-galanya. Dengan sila kedua, bangsa Indonesia memahami dan menghargai setiap orang sehingga ini menjadi modal penting untuk melawan segala bentuk yang tidak memanusiakan manusia, seperti melakukan diskriminasi, perundungan, stereotip, dan kekerasan. Dengan sila ketiga, bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sekalipun berbeda suku, etnis, bahasa, dan agama, bangsa Indonesia tetap dapat merajut persatuan demi kemajuan negara Indonesia. Dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu mendahulukan musyawarah sehingga segala bentuk perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan. Dengan sila kelima, bangsa Indonesia senantiasa bersikap adil bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Semua nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya tertulis di buku-buku pelajaran ataupun undang-undang, tetapi telah menjadi tradisi yang berurat akar dalam masyarakat Indonesia. Meningkatkan keterampilan diri. Untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kalian perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan penting yang dibutuhkan pada abad ini, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya.